bersama kami untuk membahas debat calon presiden. Nanti dulu off air-nya Bung Rocky, dan kita masih bersama para narasumber saya. Tadi saya sudah kenalkan ada Mas Nusron Wahid dari kubu 01 dari Jokowi, ada Rocky dari kubu 00, dan juga mengawal moral dan intelektual kita ada Mas Bambang Harimurti. Saya mau minta Mas Nusron dulu deh. Antara Jokowi dan Prabowo tentang BH dulu deh sebagai patokan moral dan intelektual kita malam kali ini. Oke, Mas BH gimana? Kalau kita bicara secara makro, performance, konten, penguasaan materi, cukup seru atau tidak? Lebih seru lah daripada yang pertama ya. Kalau yang pertama kan dulu kita kritik seolah-olah itu debat itu disandera oleh Jokowi KPU. memiliki Sekarang lebih visi dilepas lah oleh supaya KPU, masyarakat bisa walaupun mungkin ada mendapatkan tetek bengek hak yang pangan masih yang bisa mencukupi. dibenahi. Dan kedua Yang mungkin karena membuat dilepas, hak nggak ada pangan kisi-kisi. produksi Hanya pada ini awalnya aja berkurang kelihatan karena masih kekacauan agak kaku, koordinasi. tapi ke belakang itu lebih genuine. Menurut saya Dalam adalah hal pangan, peningkatan mutu. yang terpenting Dan adalah perdebatannya juga keadilan menurut saya supaya yang saat masyarakat ini bisa lebih presidensial. mendapatkan hak untuk kedua tokoh ini hidup saling serta memiliki menghargai pangan satu sama yang lain. Saya tercukupi. melihat, Yang enak kedua, gitu. Kalau lihat debat tahap presiden seperti ini menginterpretasi. lebih Proses cocok untuk berpikir rasanya. dalam lebih perdebatan cocok. ini Kita juga sangat cocok kuat kalau tadi kita sudah antara mendengarkan Prabowo dan pernyataan dari Jokowi Presiden dalam petahana Jokowi. Kita mempertahankan dengarkan dirinya dulu pernyataan untuk dari calon presiden Prabowo 2019 Subianto. dengan berbagai cara yang mereka sampaikan, sehingga pemikiran-pemikirannya ditanggapi oleh Rocky bahwa Jokowi selalu salah dalam mengeluarkan kata-kata. Rocky selalu mendukung Prabowo dalam menyampaikan sesuatu serta ide-ide. Rocky selalu menyalahkan Jokowi karena Jokowi selalu salah di matanya karena visi misinya kurang baik. Dia selalu memandangkan Prabowo yang selalu baik dalam visi misi, tetapi visi misi Jokowi lah sangat yang baik. Demokrasi harus begitu. Tahap mengevaluasi. Hasil perbandingan dari debat kedua tersebut membahas tentang pangan yang ada di masyarakat agar bisa dinikmati. Perbandingan dari calon presiden tersebut dari visi misi yang mereka sebutkan tadi seharusnya dikuasai terlebih dahulu agar kedepannya menjadi baik, dan visi misi Jokowi sangatlah baik sekali agar sistem pangan kita tercukupi dan lingkungan hidup harus terjaga agar tidak menimbulkan kebakaran hutan, sebanding dengan Prabowo yang mengada-ngadakan pembicaraan tentang hasil pangan supaya mereka bisa dipilih. Tetapi pembahasan dari Jokowi sangatlah bagus agar bisa masyarakat terpenuhi dalam hal pangan, agar bisa diekspor kembali. Yang keempat, tahap menanggapi. Saya merasa setuju terhadap respon Nusron kepada Rocky tentang kejujuran, karena kejujuran dalam suatu perjabatan itu sangatlah penting, serta mereka juga memanfaatkan infrastruktur sangat penting untuk ekonomi, sehingga kualitasnya itu harus dijaga di dalam perdebatan tersebut. Membahas tentang pangan agar tidak kurang dan tercukupi untuk masyarakat, sehingga mereka membuat jalan pilihan lahan untuk diproses. Jadi, kedua debat antara Rocky dan Nusron sama-sama memiliki kecerdasan yang kuat dan tidak mau dikalahkan debatnya. Semakin panas tentang Jokowi dan Prabowo tentang infrastruktur pembangunan yang mereka lakukan. Sekian dari video debat yang saya simak, saya ucapkan banyak terima kasih. Akrab ya Pak ya? Akrab Pak ya? Soal perusahaan online ini. Apa itu? Bapak puas nggak Pak dengan debat ini Pak? Secara keseluruhan puas nggak Pak dengan debat hari ini Pak? Ya oke lah ya. Apa ada pesan buat Pak Sandi nggak Pak? Ada masukan buat Pak Sandi Pak untuk cawapres ini Pak? Saya kira yang penting itikat kita baik, kita satu, saling menghormati, ya kan? Kita kan rakyat ingin cari pemimpin-pemimpin yang beri pembicaraan persoalan. Pemimpin-pemimpin mereka senang kalau pemimpin-pemimpinnya itu ya rukun lah.
kadang-kadang pengikutnya lebih galak ya. Ini supporter ini gila, kayak nonton basket aja. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, kita baru saja mendengarkan pernyataan dari calon presiden Prabowo Subianto. Tapi kalau kata Mas BHM tadi, hari ini lebih impresif. Publik mendapatkan hal yang lebih baru dan lebih, secara konten juga lebih menarik menurut Anda? Secara konten juga lebih menarik karena mereka bicara sesuai dengan topik. Kalau di yang pertama itu kan yang ditanya apa, yang dijawab apa. Karena masing-masing nempel pada hafalannya masing-masing. Kalau sekarang mereka menyimak apa yang dikatakan pihak yang satu dan menjawab itu. Improvisasinya lebih banyak apa seperti tadi, kisi-kisi lebih nyontek? Genuine, menurut saya lebih genuine. Oke, itu tadi kata Mas BHM. Nusron Wahid gimana pendapatnya secara makro? Hampir sama dengan Pak Bambang. Memang lebih keluar idenya dua-duanya. Dan hafalannya kayak nggak terlalu banyak, lebih keluar apa adanya. Jadi lebih keluar kayak orang ngobrol bicara biasa begitu. Dan ketika tampil seperti ini, kayak Jokowi lebih rileks. Prabowo? Prabowo tampak keluar aslinya ya tadi ya, seperti ada unsur kakunya, terus retorisnya itu muncul gitu. Seperti kalau bahasa Rocky itu nasionalistiknya itu muncul gitu. Lebih suasana seperti itu. Tapi kalau Pak Jokowi tadi nampak keluar kayak dia ngobrol sama di forum Pemret begitulah kira-kira begitu. Nampaknya begitu gitu. Jadi lebih rileks dan lebih mengena dibanding 02 gitu menurut Anda, Mas Suson? Ya kalau dalam konteks kacamata pemirsa ya, saya yakin yang hampir semua pemirsanya itu masyarakat Jawa ya. Pak Jokowi tadi nampak lebih Jawani gitu. Jadi cara bertanya, cara menjawab, serangannya pun lebih tajam tapi kena, tapi dengan gaya yang pas begitu. Tidak nyinggung tapi ngena yang pas begitu. Ketika tadi bertanya, membalikkan tanya tentang cara menjawab pertanyaan tentang tanah tadi juga menarik itu kira-kira. Oke, jadi banyak nanti akan saya urai lagi soal masalah tanah. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Tapi kalau Rocky kita ingat banget waktu di debat pertama dia kecewa sama 01, 02 dan kecewa kepada 03 itu KPU. Sekarang masih kecewa kepada tiga-tiganya atau? Sekarang saya kecewa pada analisa Nusron. Gimana? Nusron tuh kalau ngomong saya suka potong 50% tuh. Tapi itu memang harus begitu tuh. Tapi oke overall. Kalau kamu tak kasih bonus 20% kalau ngomong. Oke, ya udah kebanyakan itu tuh. Ntar tumpah pula tuh. Gimana? Oke, secara umum ada kelenturan itu. Karena aturannya menjadi sangat longgar itu. Atau menjadi lebih longgar tuh. Tapi akibatnya adalah orang mengingat apa yang dipelajari di dalam perencanaan debat atau latihan debat kan. Yaitu angka, data segala macam tuh. Yang sebetulnya ada di koran semua tuh kan. Orang sebetulnya menunggu ada paradigma yang dipersilangkan dalam debat itu. Supaya kita lihat bahwa ini dua konseptor yang sedang adu ide itu. Jadi bukan sekedar Pak Jokowi pasti adu prestasi, nggak ada gunanya buat Prabowo kalau adu prestasi itu. Sebaliknya Pak Prabowo berupaya untuk meningkatkan insinuasinya, bujukannya dengan mengatakan selalu bahwa akan lebih dari Jokowi. Itu biasa aja tuh sebetulnya kan. Nah kalau mau bikin nggak biasa, ajukan pertanyaan yang konseptual. Baik dari Pak Prabowo ke Pak Jokowi atau sebaliknya tuh. Gitu. Kalau tadi kan ada sesi tarung bebas katanya yang dipercaya bisa menggali lebih dalam, tidak ada batasan waktu yang mengetatkan mereka berdua. Anda lihat Rocky cukup berhasil nggak mengeksplorasi? Tidak ada tarung karena tidak cukup bebas dua pihak itu. Karena apa yang membuat itu tidak cukup tarung? Ya masih menghitung sopan santun lah itu. Secara etis mungkin kurang baik kalau pertanyaan terlalu tajam. Jadi psikologinya kan satu pihak ingin mengajukan pertanyaan yang memungkinkan dijawab balik tuh. Padahal sebetulnya bertanya supaya dia nggak bisa jawab balik kan. Dia banyak kan bisa begitu kan. Jadi udahlah itu yang namanya mungkin dialog yang Pancasilais gitu kira-kira BHM kan. Sopan santun saja atau memang tidak ingin berdebat atau memang ada sesuatu hal yang dihindarkan dalam perdebatan itu menurut Anda, Mas Susron? Enggak, saya kira udah sangat lumayan tajam ya. Dan kalau Rocky mengatakan pertanyaan tidak konseptual, saya kira tadi saya harus akui loh.
Dua pertanyaannya Pak Prabowo itu lumayan konseptual. Meskipun juga dijawab Pak Jokowi dengan cukup paradigmatis juga dan tangkisan yang mempunyai paradigma juga. Pertama, kalau tanah itu dibagi-bagi terus. Oke, itu poin penting. Ya kan, kemudian dibagi-bagi terus. Rakyat itu bertambah. Lama-lama tanahnya habis dong. Menurut saya itu pertanyaan yang konseptual. Kemudian Nah, kemudian yang kedua adalah kalau sudah cukup surplus produksi beras, kenapa masih ada impor? Menurut saya itu pertanyaan yang konseptual. Dijawabnya paradigmatik. Dan dijawab dengan cukup paradigmatik oleh Pak Jokowi. Tadi, yaitu jawabannya adalah satu, Pak Jokowi tidak mungkin membagikan lagi HGU yang dalam jumlah besar kepada rakyat, kepada pengusaha. Ini dalam rangka untuk mengimplementasikan apa yang disebut dengan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Apa yang dilakukan Jokowi itu sebetulnya dia sedang melakukan teori dan paradigmanya Hernando de Soto kan. De Soto itu mempunyai konsep untuk mengatasi kemiskinan itu kan menggunakan paradigma legal access. Dikasih akses legal. Lah akses legal itu kan kemudian diwujudkan dalam bentuk sertifikasi ini. Ini kan sama yang dilakukan di Venezuela oleh si Chavez itu. Yang juga konsultannya juga si Soto. Kemudian juga ada lagi selain pada akses tanah. Itu juga akses pendidikan. Maka muncullah konsep KIP, Kartu Indonesia Pintar. Dan itu paradigmatik sekali, Mas. Sangat paradigmatik dan kemudian menjadi kerangka praksis. Nggak mungkin ada praksis itu tanpa sebuah paradigma. Nah, ini pertanyaan. Tapi Pak Prabowo lupa bahwa tanah ini nggak mungkin hilang untuk habis dibagi, karena yang dibagi itu ada dua jenis sertifikat. Pertama SHM. SHM itu bagi rakyat memang itu tanah dia dimiliki, tapi dia tidak mampu mensertifikatkan. Misal dia punya warisan atau punya dalam bentuk girig, belum sempat disertifikatkan, maka dikasih sertifikat gratis. Kemudian yang kedua, bentuknya HGU atau hak guna pakai. Itu yang diambilkan dari mana? Dari hutan-hutan atau konsesi-konsesi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar yang sudah lama kedaluarsa, tidak mampu memproduksi, diambil alih, dibagikan rakyat. Saya pikir ini ada dalam rangka untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan penciptaan ruang kerja baru dalam rangka proses pengentasan kemiskinan menurut paradigma De Soto legal access tadi. Bicara sertifikasi, kita bicara dulu, Mas Nusron tadi memantik diskusi kita akan lihat dulu apa tanggapan dari konsep Jokowi yang tadi sudah diungkapkan oleh Presiden Jokowi, Presiden petahana Jokowi, dan diceritakan oleh Nusron Wahid. Kita masih siapkan, kita dengarkan. Punya pandangan strategis yang berbeda. Yang dilakukan Bapak Joko Widodo dan pemerintahnya menarik dan populer untuk 1-2 generasi. Tapi tanah tidak tambah dan bangsa Indonesia tambah. Tiap tahun kurang lebih 3,5 juta. Jadi kalau Bapak bangga dengan bagi 12 juta, 20 juta, pada saatnya kita tidak punya lagi lahan untuk kita bagi. Jadi bagaimana nanti masa depan anak cucu kita? Ya, jadi kami strateginya berbeda. Kami strateginya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Baik, waktunya. Rakyat Indonesia yang saya cintai, pembagian yang tadi sudah saya sampaikan hampir 2,6 juta itu adalah memang agar produktif. Dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa
bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Rocky, ini paradigmatik sudah cukup konfrontatif hitam putih belum melihat? Gimana Nam? Iya, ini soal yang tajam, tapi Pak Jokowi menjawab hal yang salah itu. Karena yang dimaksud adalah tanah yang secara legal bermasalah. Ya kalau tanya Prabowo itu produktif dan nggak bermasalah, ngapain dipersoalin kan? Jadi reaksi itu yang justru hilang dari tadi konsep paradigmatik itu. De Soto misalnya juga ada problem, karena itu orang karena gagal, banyak yang gagal itu. Karena nggak ada perhitungan tentang efeknya dalam jangka waktu panjang. Karena itu De Soto suka diplesetin De Soto gitu. Jadi dia gagal sebetulnya. Tapi Soto itu dapat hadiah Nobel karena teori ini loh. Betul, tetapi kemudian dia gagal menyebabkan akumulasi justru menjadi terbalik. Karena itu muncul hoax itu, bukan hoax ledekan tuh. Namanya kan Fernando De Soto. Diplesetin De Soto itu. Itu ledekan sebetulnya Soto. Tapi oke itu. Itu cara membandingkan yang lebih baik itu. Nah yang berikut adalah soal apa tadi itu? Ya itu jadi tanah. Kita masih bicara soal tanah. Iya, jadi Pak Jokowi sebetulnya bereaksi untuk hal yang keliru. Nah karena itu kemudian tadi seharusnya lebih cepat aja bikin apa namanya fact checking gitu kan. Faktanya apa sebetulnya tuh? Nah coba kita perhatikan, Pak Jokowi bahkan menghafal jumlah hektar tanahnya Prabowo kan. Berarti sudah dipersiapkan. Dari awal memang dipersiapkan itu, tapi keluar di tempat yang salah. Bukan dengan cara itu membantah dalil Prabowo. Oh jadi itu tidak tepat, senjata yang tidak tepat untuk pertanyaan yang berbeda gitu. Iya kenapa Prabowo bisa bilang? Kenapa menurut Anda? Seandainya lo cek aja itu tanah liar apa tanah yang legal kan soalnya kan. Menurut Anda memakai senjata itu apakah memang kecepatan keluarin peluru? Oke. Akibatnya nanti besok pasti jadi rame itu. Oke. Mas Nusron gimana? Itu senjata yang salah tadi kata Rocky. Rocky itu selalu memandang Jokowi selalu salah. Enggak. Ada kalanya dia salah, ada kalanya benar-benar salah. Kita bicara mengenai apa namanya gini loh. Senjatanya Jokowi. Gini ya, sebentar ya. Kalau kita memandang Rocky itu harus saya lawas yang lagi debat. Nah, kita itu pandang dari perspektif bahwa dia menempatkan sebagai bagian dari counterpart government dalam konteks demokrasi. Nah, tapi kita bicara mengenai apa narasinya presiden gimana? Narasi yang disampaikan oleh government, apalagi oleh presiden, itu di mata Rocky akan dicari angle yang salah. Oke. Tapi tepat nggak membandingkan tanah Prabowo dengan ada dua kata kunci Prabowo tadi. sendiri? Ada dua kata kunci tadi dari statementnya Pak Jokowi tadi yang membuat itu mempunyai makna paradigmatik. Pertama, saya tidak membagikan tanah-tanah yang sebesar yang dimiliki oleh Pak Prabowo itu, yang punya di Kalimantan Timur 220.000 hektar tadi itu, sama 125.000 di Aceh Tengah itu pada masa periode saya. Artinya apa? Pada masa periodenya Pak Jokowi tidak ada konsepsi pemberian HGU maupun hak guna pakai tanah dia, baik tanah-tanah yang dalam konteks HGU itu sedang bermasalah maupun digunakan kembali oleh itu yang diminta ulang. Tapi apa? Tetapi ada dua kata kunci lain yang dari Pak Jokowi tadi untuk kepentingan apa? Produktif. Jadi yang digunakan adalah kalimatnya adalah memberikan uang ini kepada rakyat kecil sesuai dengan konsepsi De Soto untuk kepentingan produktivitas rakyat. Jadi pas sekali menurut Anda? Pas. Kenapa? Pertama, ini kan dalam konteks bicara tentang keadilan sosial. Yang kedua dalam konteks tentang poverty alleviation, pengentasan kemiskinan. Orang miskin itu hanya bisa diatasi bukan dengan diberikan bantuan sosial, tapi dikasihkan kreasi, job creation, dikasih pekerjaan. Dengan dia punya tanah, maka dia mempunyai standing yang kuat, dia mempunyai pekerjaan yang kuat, mempunyai ruang produksi yang kuat, dan dengan tanahnya disertifikasi dalam bentuk HGU tadi, dia bisa gunakan untuk akses yang lain. Tapi dengan mengatakan tanah Pak Prabowo sekian ratus hektar itu menunjukkan apa? Enggak ada. Ini hanya kasih contoh bahwa pada masa saya, saya tidak pernah memberikan tanah lagi yang besar, yang sama seperti dimiliki oleh Pak Prabowo. Andai lawan tandingnya itu Rocky Gerung, yang disebut juga tanahnya Rocky Gerung. Di Menteng misalnya gitu. Yang dikasih itu. Tapi karena lawan tanding debatnya adalah Prabowo, dia sebut tanahnya Prabowo begitu. Ya memang, tapi kan ada konteksnya itu. Bahwa hukum nggak berlaku surut.
Ya nggak ada poin Pak. Saya nggak melakukan itu. Ya bukan berarti yang kemarin itu salah. Kan yang mesti diperiksa tanahnya Prabowo sebanyak gitu itu legal apa nggak legal itu. Ini bukan masalah salah tidak salah. Loh, ini bicara masalah dimensi keadilan sosial. keadilan sosial basis pertama adalah kepastian hukum terhadap pemilikan. Satu itu. hal. Kalau nggak rampok Tetapi dong. bukan masalah rampok. Backman yang terbangun terparti di dalam kalangan masyarakat hari ini adalah omongan dalam Agora atau dalam pasar menurut kamu itu bahwa terjadi kesenjangan kepemilikan lahan. Sekarang, ada 8 orang atau 10 orang menguasai jutaan bahkan puluhan juta tanah, sementara yang lain itu tidak memiliki. Makin kemudian muncul ratusan hektar ini. Saya terangkan. Ini kan kasus raison d'être-nya kan seperti itu Pak Rocky. Nanti sebenarnya terakhir ya Mas. Raison d'être itu. Gimana Rocky? Tapi problemnya bukan begitu. Presiden itu nggak boleh mengeksploitasi backmind publik. Yang kadangkala itu populisme aja tuh. Bisa semua orang tiba-tiba merampok tanah di mana-mana kalau presiden mengeksploitasi backmind itu. Sebentar, Kan faktanya begitu kan. Ini Kan dilindungi dijawab dalam bentuk regulasi negara. Ngerti. Di SK kan bukan kemudian dikasih kesempatan dia merampok. You barusan Mau tadi mengambil alih tidak. Dasarnya apa coba? Backmind kan you bilang tadi karena di backmind maka dilayanilah oleh Pak Jokowi backmind publik itu kan. Kan itu kacaunya di situ. Kalau itu legal, sebutkan itu legal. Kalau dia produktif, sebutkan itu produktif. Sebentar. Ini, Rick, yang dibagikan itu tanahnya siapa? Tanah orang yang di dalam konteks perjanjian dikasih HGU selama waktu tertentu mangkrak kan? Iya. Tapi kalau kemudian diurus benar kan dibiarkan. Kecuali pada masa periode tertentu kan? Iya. Benar gitu. Ya sudah kalau benar kau akuin benar dong. Kalau benar. Yang benar itu, yang salah adalah membandingkan tanah. Saya nggak pro tanah Prabowo itu urusan dia. Tapi cara presiden membuat perbandingan itu yang ngaco itu. Bagaimana? Karena mau dianggap bahwa tanah Prabowo ini nggak legal, karena itu juga kita akan bagikan dengan cara yang itu. Kan di belakang itu ada asumsi itu yang disebut dengan backmind. Jadi dia Presiden Jokowi atau calon Presiden Jokowi menunggangi backmind dari strict justice, dan itu bahaya. Kita akan kasih pendapat Mas Beham, tapi usaha jeda kami akan segera kembali. Usaha jeda berikut ini. Pembicaraan off air yang tidak boleh masuk ke on air. Kita kasih kesempatan Mas Beham. Tadi kita sudah melihat perdebatannya lebih seru dari debat capres, tapi esensinya pas nggak? Nah itulah, saya pikir ini problemnya kalau yang berdebat itu tim sukses. Jadi asal calonnya menang. Rocky kadang-kadang dan dalam pertempuran, korban pertama biasanya adalah kebenaran. Nah itu yang problem. Jadi kayak saya lihat dalam tanah ini sebetulnya dua-duanya menurut saya ada perkeliruannya juga ya. Kalau Rocky menurut saya dia tidak se-fair Prabowo ternyata. Prabowo kalau dia ngerasa lawannya oke, dia bilang, saya setuju, dukung. Gitu ya. Dalam hal ini mungkin karena usia lah. Dalam usia. Kalau Nusron ini sebagai tim sukses menurut saya dia mungkin karena sibuk sekali. Dia bela dulu datanya kurang mendukung. Sebetulnya yang dibagiin oleh Pak Jokowi itu selain hak milik yang memang tadinya menjadi surat hak milik soal sertifikasi aja. Sebetulnya sebagian besar tanah yang sudah saya bagi itu adalah tanah-tanah perhutani yang tidak produktif. Jadi bukan tanah swasta, tanah negara. Dan yang diberikan itu bukan menjadi hak milik tapi hak ekonominya supaya nggak bisa dijual. Saya kira. Dan memang di sini harus diakui, Pak Jokowi itu kan insinyur kehutanan. Pekerjaan pertamanya di hutan perhutani. Dia tahu betul banyak sekali tanah-tanah perhutani itu nganggur sebetulnya, tidak produktif dan disewa secara ilegal kepada oknum. Ya, nah itu buat dia sesuatu yang passionate. Itu memang menurut saya kekuatan dia lah di bidang tapi itu. Memakai perumpamaan atau contoh belik kasus tadi tanahnya Prabowo sekian ratus hektar. Inilah karena beliau ini orang sosial bukan orang agraria. Kalau saya jadi orangnya Prabowo, saya akan bilang sama Prabowo disiapkan kalau masuk ke wilayah itu yang ditanya gini, bagaimana dengan tanah-tanah seperti punya saya yang lain dan juga pengusaha yang besar-besar itu, kalau konsesinya habis mau diapain? Diperpanjang atau juga
dibagikan Itu tidak kepada muncul? masyarakat. Itu tidak muncul? Nggak muncul. Sehingga Oke. saya mikir ya, saya jadi agak curiga, jangan-jangan Dandi itu benar. Jangan-jangan memang sebetulnya dua calon ini sudah jadi sandera dari pengusaha besar juga. Ya kan? Jadi ya itu harus, ini yang paling apalagi di saat Boleh juga kali pemilu dipersiapkan sekarang. ya pernyataan Dandi Ya, Laksono setelah ini ya. karena saya harus berpihak pada pemilih nih. Ya, kalau mereka kan berpihak pada calon, saya harus berpihak pada pemilih nih. Saya berpihak pada Dandi. Ya. Oke, boleh disiapkan pernyataan, kita lihat pernyataan Dandi Laksono. Oke. Dandi siapa Dandi? Dandi. Topik yang saya bilang tadi menguasai hajat hidup orang banyak, topik yang sangat substansial, tetapi dihindari substansinya oleh kedua kandidat. Apa yang terjadi bukan propaganda Rusia, tapi propaganda Orde Baru. Propaganda Orba. Jadi yang satu ingin kembali ke Orba, yang satu pura-pura bukan Orba. Kalau Anda lihat line up jenderal-jenderalnya di kedua kubu atau dan segala macam, saya pikir dibedakan ya. semua narasi yang dibangun menjelang debat 1 atau debat 2 justru tidak membuat kita siap untuk menonton debat 2 dengan kritis, dengan baik. Justru itu kayak sebuah seremoni yang tiba-tiba muncul begitu, tiba-tiba ngomongin pangan, tiba-tiba ngomongin impor beras, sampai impor beras mungkin kita masih ngeh ini. Energi ini dua-duanya tidak pernah menyebut yang lebih progresif dari apa yang sudah ada di perencanaannya PLN, Bappenas, atau energi mix 2050. Itu tidak ada yang keluar dari textbook itu. Gitu ya. Semuanya masih berpikir tentang batu bara, karena batu bara dimiliki perusahaan-perusahaan yang sangat terafiliasi dengan semua stakeholder dalam mesin politik kedua kandidat. Tumpang itu adalah sebuah tambang yang dimiliki oleh beberapa perusahaan ya. Dan di dalam perusahaan itu ada Saratoga milik Sandiaga Uno. Kemudian pernah menjadi komisaris di sana adalah Yeni Wahid, pernah menjadi komisaris juga Hendro Priyono. Jadi Anda bisa lihat bagaimana irisannya, begitu. Dan yang menarik, Saratoga ini di dalam bursa saham juga masuk dalam Jakarta Islamic Index atau saham syariah. Saham syariah ini harus disertifikasi oleh MUI kira-kira gitu. Nah, siapa yang bertugas ya tidak ada lain. Wapres, Cawapres, Ma'ruf gitu. Jadi Kelindan ya, kelindan. Jadi isu komunisme, isu agama, militer, Dan ini politik pasti tidak akan dibahas. ada dalam sebuah kasus namanya tumpang pitu. Mas Bambang, Anda lihat ini yang menjadi penahan kedua capres ini. kurang berpihak pada kepentingan rakyat banyak menurut saya ya. Karena ini. Karena saya bayangin seandainya betul-betul Prabowo itu berpihak pada rakyat banyak ya. Sebagai orang yang pernah tinggal lama di Malaysia, kalau saya jadi Rocky nih, saya akan bilang, bos, coba tanya kenapa Indonesia nggak meniru sukses story-nya Velda? Oh, kalau saya penanya gitu. Iya, Velda yang berhasil menghilangkan orang miskin hanya dalam berapa tahun aja. Karena tanah itu dibagikan 4 sampai 6 hektar, hak ekonominya tidak boleh dijual. Mereka menjadi tuan tanah di tanahnya sendiri. Dan waktu itu 130.000 keluarga orang miskin itu lenyap menjadi orang yang berdaya. Gitu. Jadi menurut Anda, ya menurut konflik saya, kepentingan lah. ya inilah, sorry lah, saya harus kritik dua tim sukses ini, PR-nya Saya itu kurang bukan keras. tim sukses. Rocky, tapi Anda lihat, Anda setuju nggak dengan apa yang dikatakan Dandi? Kurang lebih seperti itu. Iya, yang bahwa disebut ini tidak. Dandi mau mengatakan bahwa di belakang kekuasaan ini, kekuasaan petahana terutama, ada kekuatan penguasaan tanah tuh. Bahkan sponsor Pak Jokowi itu yang punya 500.000 hektar lahan sawit di Indonesia yang kadang-kadang belum dieksplorasi, tapi suratnya udah keluar kan. Tapi itu bukan itu soalnya tuh. Kalau orang mau bersoal semacam itu, nanti orang bilang rumor segala macam. Tapi poin saya tadi hanya pada cara Pak Jokowi membantah, dan bantahan itu dipaksakan, dan dipaksakan dengan cara yang keliru. Karena itu bisa menimbulkan kecemasan orang. Ngapain gugat-gugat? Tanah sah kok ada legalnya. Tapi ada gunanya kalau menurut saya, dengan mengatakan gitu, keluarlah statement Pak Prabowo, kalau perlu tanah itu saya kembalikan. Iya, karena kita kan sebetulnya berharap tidak hanya Prabowo yang bicara seperti itu. Ya, tapi itu juga nggak fair gitu kan. Ngapain dipaksa oleh politik untuk mengembalikan tanah? Seseorang itu adil, dia mengembalikan tanah karena dia mau jadi filantropis itu, bukan karena dipaksa oleh politik itu. Itu kan diancam kan? Nggak bisa begitu. Enggak, Bu, saya bukan mengembalikan dipaksa ya. Tetapi kan sekarang nih ada
peluang emas. Banyak konsesi itu selesai. Oke. Jadi ini Waktunya pemerintah dikembalikan, ya? waktunya apakah ini dimanfaatkan, dikasih lagi kepada dia atau dengan model yang lebih untuk kesejahteraan semua. Kalau calon poinnya presiden, begini nih. kalau calon presiden dipaksa oleh politik, moderator dipaksa oleh waktu, kita harus break dulu. Kita lanjutkan usai jeda, kami akan segera kembali. Iya benar. Oke, kita lanjutkan dialog. Kalau kita tadi menyaksikan debat sekian jam, kalau bisa kita peras dalam 3 menit itu muncul dalam visi misi di awal. Itu yang akan menjadi pembahasan kita di segmen ini, visi misi. Yang mana dulu terserah produser saya, kita akan saksikan salah satu calon presiden mengungkapkan visi misinya. Kita tahu dalam 3 tahun ini telah kita gelontorkan 187 triliun dana desa ke desa-desa. Apa yang kita dapatkan dari dana ini? Telah dibangun 191.000 kilometer jalan di desa. Ini jalan produksi yang sangat bermanfaat bagi para petani. Dan juga 58.000 unit irigasi yang telah kita bangun dari dana desa. Yang ketiga di bidang pangan. Kita ingin ketersediaan pangan, stok pangan, stabilitas harga harus terus kita jaga. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para petani jagung. Kita ingat di 2014, kita masih impor 3,5 juta ton jagung. Tahun 2018 kita hanya impor 180.000 ton jagung. Artinya ada produksi 3,3 juta ton yang telah dilakukan oleh petani, ini sebuah lompatan besar. Di bidang lingkungan hidup. Mohon tenang. Di bidang lingkungan hidup. Kita ingin kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi. Dan ini sudah bisa kita atasi. Dalam 3 tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan hutan, kebakaran lahan gambut. Dan itu adalah kerja keras kita semuanya. Dan kita juga ingin mengurangi sampah plastik di sungai maupun di laut. Saudara-saudara sekalian, sahabatku dimanapun kau berada, majelis yang terhormat, Saudara Insinyur Joko Widodo yang saya hormati, malam hari ini kita berkumpul untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting dalam kehidupan bangsa, yaitu infrastruktur, pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Ini bisa dikatakan inti masalah daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami punya visi bahwa justru di bidang-bidang inilah untuk menjadi negara berhasil, kita harus sungguh-sungguh membangun suatu kemandirian. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, agar kita bisa survive sebagai suatu bangsa. PBB sekarang mengatakan bahwa inilah 3 masalah yang utama tolok ukur keberhasilan suatu negara. Suatu negara dikatakan bisa berhasil kalau bisa memenuhi pangan untuk rakyatnya, energi untuk rakyatnya, dan air tanpa impor. Kami kalau berkuasa nanti, insya Allah dapat mandat dari rakyat, kami akan menjamin pangan tersedia dalam harga terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan kami akan menjamin bahwa produsen, petani, peternak, petambak, nelayan harus mendapat imbalan penghasilan yang memadai. Itu komitmen kami. Kami juga akan segera. Oke, saya akan minta komentar Mas Nusron, tapi bukan mengomentari Jokowi. Saya akan tanya kepada Anda, apa yang paling tidak masuk akal atau tidak masuk dalam logika Anda dari visi misinya Prabowo? Swasembada air. Jadi kami ingin swasembada air tanpa dari luar negeri misalnya. Air kita, data itu masih berlimpah. Ini saya belum paham yang dimaksud apa. Mungkin yang dimaksud adalah pengelolaan air tanpa investasi asing mungkin begitu. Atau bagaimana, ini perlu diperjelas.
Jadi kalau kita kembalikan bahwa pengertian tadi, di situ ada state bahwa air tanpa impor, ya memang sampai hari ini Aqua maupun air yang lain pun juga air di dalam sini dieksploitasi atau dieksplorasi oleh pengusaha-pengusaha, oleh investor-investor itu. Nah kemudian yang kedua, Pak Prabowo ini belum melihat secara utuh tentang ekosistem di dalam proses sirkulasi produksi pangan atau kebijakan pangan. Yang namanya pangan itu kalau kita mau menjamin produsen pasti juga akan ada korban, namanya adalah konsumen. Kalau kita ingin memanjakan konsumen pasti juga akan ada korban, namanya produsen. Nah kalau tadi disampaikan akan menjamin imbal balik produsen secara layak, ini belum tuntas. Apakah kemudian harga itu menjadi mahal? Karena kita tahu bahwa produksi pangan di Indonesia ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan produksi-produksi di luar negeri. Nah kalau ini yang dilakukan maka jatuhnya konsumen yang sebagian besar juga adalah produsen kecil, itu juga akan terkena imbasnya karena dia ketika tidak panen akan membeli barang itu dengan lebih mahal. Nah karena itu di sini saya melihat belum utuh apa yang disampaikan visi misinya oleh Pak Prabowo tadi dalam level ini. Kalau dalam bahasanya Pak Rocky ini belum visi seorang levelnya belum level presidensial. Ini visi-visi teknokratik yang retoris, yang belum bisa dibumikan secara utuh. Oke, Rocky, apa yang paling tidak masuk akal atau melanggar logika Anda dari visinya Presiden petahana? Bahkan Pak Jokowi nggak mengumumkan visi itu tadi. Dia kasih contoh langsung tentang sukses apa tadi itu, dana desa, lalu lingkungan, nggak ada plastik, kebakaran segala macam. Justru dengan dua contoh itu dibatalkanlah prestasi Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu bikin gol bunuh diri sebetulnya dengan dua fakta itu. Mesti cari fakta lain yang sukses. Kalau soal kebakaran, 3 hari lalu kota Dumai itu kebakaran di Jambi ya, di Riau, Dumai itu kebakaran ada di semua TV muat. Jadi apa nggak ngerti bahwa hari ini ada debat kenapa pakai data yang justru 3 hari lalu terjadi kebakaran itu satu tuh. Yang dua soal dana desa, iya kita tahu itu, tapi tidak dengan cara memberikan jumlah jalan yang dibangun. Mestinya beliau bikin evaluasi bahwa belum sempat jalan banyak, akui aja bahwa masih ada masalah birokrasi di situ, masih ada kroni. Jadi dana desa itu bocor karena ditampung oleh kroni elit desa tuh. Itu masalahnya tuh. Jadi kalau dibilang visi, mestinya kami akan memperbaiki pelaksanaan perencanaan dana desa tuh. Karena koran muat semua itu. Jadi buat apa mengajukan sesuatu yang sebetulnya secara faktual koran bisa bilang Jokowi bohong dong soal dana desa, bohong juga soal kebakaran hutan. Jadi bukan saya kritik, saya sayangkan bahwa pelurunya selalu keliru dikeluarkan tuh. Mungkin salah comot kertas jawaban waktu datang ke tempat debat sehingga kok salah itu. Datanya data lama itu. Oke, kita akan break dulu. Kita akan menukik langsung nanti ke topik-topik lainnya. Misalnya ada hal yang memicu perdebatan seperti infrastruktur ataupun mengenai impor pangan. Kita akan bahas usai jeda. Kita masih bersama dengan Nusron Wahid, Rocky Gerung, dan juga Mas Bambang Harimurti. Kita akan bicara mengenai topik perdebatan tadi. Salah satu menjadi perdebatan tadi mengenai infrastruktur. Mas Nusron dan juga Mas Bambang, kita dengarkan dulu apa sih cuplikan perdebatan mengenai infrastruktur. Infrastruktur belum siap. Saya mau ke Mas Bambang dulu. Tadi kalau kita bicara mengenai visi misi tadi secara makro, itu sudah benar kata Rocky nggak tadi salah pakai data, kemudian Pak Prabowo juga tidak jelas maksudnya apa, swasembada air itu maksudnya gimana? Hal-halnya masih retorik saja dua-duanya. Menurut saya dua-duanya kurang siap dan kurang logis menurut saya. Karena harusnya menurut saya petahana itu harusnya menceritakan aja visi misi saya ketika dulu saya terpilih jadi presiden ini yang sudah saya laksanakan. Sementara dari
penantang mestinya dilihat dulu kan Anda bilang visi misinya begini. Itu tidak muncul. Ini kok yang ini itu nggak muncul. Sebenarnya kan ini evaluasi terhadap petahana dari visi misi. Kita nggak usah ngomongin visi misi yang janji-janji. Kita bicara aja ini visi misi yang ada, yang berlangsung, dievaluasi. Harusnya ini kesempatan yang sayang sekali. Salah satu yang menjadi bahan evaluasi adalah mengenai infrastruktur tadi. Seperti saya sudah singgung tadi, kita dengarkan yuk perdebatannya. Menghargai niat Pak Jokowi dalam memimpin pembangunan infrastruktur. Tetapi saya juga harus menyampaikan kemungkinan besar tim Pak Jokowi itu bekerjanya kurang efisien. Banyak infrastruktur yang dikerjakan, dilaksanakan dengan gerusa-gerusu, tanpa feasibility study, tanpa feasibility study yang benar. Dan ini mengakibatkan banyak proyek infrastruktur yang tidak efisien, yang rugi, bahkan yang sangat-sangat sulit untuk dibayar. Jadi ini yang jadi masalah. Infrastruktur harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk infrastruktur. Gak bisa infrastruktur nanti hanya jadi monumen, tapi tidak dimanfaatkan. Sebagai contoh LRT di Palembang dan lapangan terbang Kertajati dan macam-macam lagi. Waktunya 1 menit sudah habis, Bapak. Terima kasih. Baik. Ya, kalau tadi Pak Prabowo menyampaikan tanpa visibility tadi, saya kira salah besar. Karena ini sudah direncanakan lama. Mohon tenang, mohon tenang. Ini sudah direncanakan lama. Tentu saja semuanya ada dan ada juga DED-nya, semuanya ada. Dan mengenai tadi yang disampaikan, misalnya LRT Palembang atau LRT MRT Jakarta, semuanya butuh waktu. Memindahkan budaya yang seneng naik mobil sendiri, kemudian masuk ke transportasi massal, yang saya pelajari di negara lain butuh 10 sampai 20 tahun untuk memindahkan budaya itu. Tidak mudah. Artinya kalau masih belum ramai, memang baru 4 bulan, 6 bulan. Mengenai Kertajati, ini tinggal menyelesaikan jalan tol sambung antara Kertajati Bandung. Begitu itu rampung, Airport Bandung akan semuanya dipindahkan ke Kertajati dan langsung ramai Pak Prabowo. Waktunya habis, Bapak. Saya minta untuk Rocky menanggapi dulu. Infrastruktur ya tadi. Ada dengar kan tadi ya? Dengar. Jawaban Pak Jokowi itu juga tidak menanggapi apa yang diucapkan oleh Prabowo itu. Prabowo kasih kritik. Jokowi jawabnya sudah ada visibility studies. Justru Pak Jokowi ditegur oleh Bank Dunia karena gagal visibility studies-nya tuh. Kondisi materinya buruk, kemasuk akalan secara hukum buruk karena semuanya karena nggak dilelang itu, diambil alih oleh BUMN, sehingga beliau ditegur oleh Bank Dunia kan. Jadi kalau mau dijual, Bank Dunia bilang itu pasti nggak laku, standar internasional tuh infrastruktur yang bikin Pak Jokowi itu. Jadi itu membuktikan visibility-nya justru memang tidak ada tuh. Nah, kita bisa persoalkan apakah secara teknis memang gagal atau memang ada kroni yang main di situ. Tapi prinsipnya itu tidak bermutu infrastrukturnya. Yang menyebutkan itu adalah Bank Dunia yang punya kepentingan dengan infrastruktur dari awal itu. Itu aja poinnya. Jadi salah lagi menjawab itu. Jangan jawab dengan visibility tadi, karena itu justru membantah apa yang diucapkan Bank Dunia, bukan apa yang diucapkan Prabowo. Ya Bank Dunia pasti lebih tahu daripada BUMN yang. Tapi menurut Anda pertanyaan pemantik dari Prabowo sudah cukup tepat untuk merangsang permasalahan utama karena dia tahu. Tentu Prabowo baca laporan Bank Dunia, karena itu dia pancing menyebutkan itu. Justru Jokowi tidak membalas keterangan Prabowo, tapi membenarkan ada visibility study. Artinya visibility study-nya itu keliru kan, itu kesimpulannya. Oke, Mas Nusron. Wong outputnya jelek. Begini ya, ada cerita tentang pembangunan infrastruktur yang ada di Liverpool sekitar awal-awal abad 19. Setiap pembangunan infrastruktur di suatu kawasan baru dan menuju connectivity daerah baru, itu pasti hanya bisa diukur dalam konteks jangka panjang. Dan teorinya adalah, dan pasti itu terjadi, setiap pembangunan infrastruktur
apapun problemnya, pasti akan menciptakan dan memunculkan kutub pertumbuhan baru. Siapa yang membayangkan bahwa Liverpool kemudian menjadi daerah kutub industri baru di Inggris pada saat itu? Karena pembangunan jalan yang dilakukan, jalan dibuka. Dulu orang bertanya-tanya bahwa jalan itu nggak ada manfaatnya. Tapi pada 20-30 tahun mendatang, ternyata ketika keadaan itu datang udah siap. Nah, artinya bahwa manfaat pembangunan infrastruktur itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau infrastrukturnya dikerjakan dengan baik. Sebentar ya. Nah, saya kritik saudara Rocky, yang dipersoalkan oleh Bank Dunia itu adalah crowding out pembangunan infrastrukturnya. Bukan pada wilayah substansi konten daripada kualitas pembangunan infrastruktur, tidak seperti itu. Bang Dunia bilang kualitasnya buruk. Itu crowding out. Teknis aja buruk. Kalau secara kualitas di laporan Bank Dunia nggak nyebut itu, saya baca. Lo ada. Nggak ada itu. Disebutkan bahwa itu yang diangkat adalah masalah crowding out-nya. Kenapa terlalu banyak? Karena BUMN yang terlibat. Padahal ini adalah tender, harusnya melibatkan partisipasi banyak swasta. Yang itu kemudian ada gairah baru. Karena nggak ada maka kualitas turun. Pertanyaannya adalah satu. Kenapa sampai BUMN ini masuk? Bapak-bapak, tuan-tuan yang saya hormati, sebelum proyek infrastruktur ini diambil alih, di take over oleh BUMN, ini perkara sudah mangkrak 15, 10, bahkan 20 tahun yang lalu. Contoh. Saya kasih keterangan ya. Bocimi. Contoh Bocimi. Bocimi dulunya sudah lama itu dikasih sejak tahun 2006 atau 2007. Pak Bambang selaku wartawan udah ngikutin itu lama. Nah, tetapi apa yang terjadi? Kemudian mangkrak. Karena mangkrak sudah nggak bisa menunggu lagi, maka di take over lah oleh BUMN. Artinya apa? BUMN ini dalam rangka untuk masuk, dalam rangka untuk meleverage supaya percepatan. Karena menunggu swasta lama. Mungkin waktu itu swasta menghitungnya masalah economic of skill-nya nggak masuk. Atau gimana? Itu Untung-untungnya. bisnis. Bisnis itu dasarnya efisiensi itu. Jadi BUMN pasti nggak efisien. Itu tunggu dulu nih, saya terangin dulu ya. Ada tender. Sekarang swasta masuk itu. Diintip oleh BUMN. Wah ini kurang nih, kroninya kurang bagus. Disingkirkan hal yang udah dipastikan dikerjakan oleh bisnis itu. Dibatalkan karena BUMN-nya mau masuk tuh. Dibikin oleh anak perusahaan. Berbagai macam contoh ada di berita. Anda salah informasi. Informasinya tuh ada di mana-mana. Informasi yang Anda terima salah. Contoh proyek Batang Semarang. Contoh Bocimi. Ya itu proyek yang Anda ingin itu unggulkan. Sudah dimenangkan dulu jauh sebelum hari ini. Apa dulu ada zaman Hatta Rajasa apa MP3 itu apa dulu namanya itu? Kualitasnya sudah ada ini mangkrak. Kemudian diambil alih BUMN dibeli. Kualitasnya kita bisa bicara kualitasnya bagus. Buruk menurut survei. Kan barang itu tidak komparatif dengan apa. BUMN tidak memangnya Bank Dunia pernah menurunkan appraisal. Gini dia bisa mengatakan dulu atau itu. Panjang jalan di situ. Bank Dunia itu masuk hanya melakukan dia meneliti saudara Rocky. Dia meneliti di atas kertas tentang masalah crowding out antara BUMN sama swasta. Efeknya adalah bukan bicara pada level wilayah kualitas bangunan. Ujungnya harganya berapa? Sekarang misalnya nih, saya kasih logiknya aja tuh. You promosikan jalan tol di Inggris, Liverpool segala macam itu bertahan berapa 200 tahun, 140 tahun itu. Ya, benar. Sekarang dibikin proyeksi dengan panjang segitu, dengan investasi modal segitu, yang dibikin era Jokowi ini itu separohnya pun nggak nyampe. Pak, karena itu perbandingan bukan dengan Jagorawi dibandingkan dengan Cipali, Jagorawi dan Cipali di dalam porsi yang sama dibandingkan dengan di luar itu dalam skala ekonomi yang sama, gitu kan cara berhitung. Makanya tadi ada salah satunya kemahalan, mengenai kemahalan itu juga jadi disinggung. Ini masalah debatable. Prabowo bukan appraisal. Yang kritik sendiri itu Bank Dunia itu tidak menyoroti masalah harga dianggap kemahalan, dikatakan kemahalan. Bank Dunia hanya menyoroti masalah impact yang itu crowding out dengan swasta. Ya outputnya dengan sendirinya buruk. You nggak bisa analisis itu. Buruknya di mana Bapak tuan-tuan? JK sendiri mengatakan bahwa
dengan jalan semacam itu kita bisa bikin lebih panjang dengan anggaran Jalan semacam apa? itu. JK yang dia kritik adalah pembangunan RRT menggunakan atas. Iya, sama Kenapa aja nggak di bawah? dasarnya. Nah itu kan masalah pilihan. Iya. Kalau di Kenapa bawah milih- itu ada problem lahan, membutuhkan waktu lama masuk ke tengah perkotaan, di situ ada penghuni, di situ ada kantor dan sebagainya, membongkar itu butuh waktu lama. Memang Itu udah ada ongkos yang kemudian di atas itu lebih ini. Tapi itu solusi sosial. Itu udah dihitung bahwa yang Di situ. elevating itu lebih mahal. Ini hitungan bukan berita. Begini ya, Anda ini kan biasa orang paradigma. Bukan paradigma. Bukan orang masalah teknis ya kan? Ini masalah teknis di. Ya, Anda kan melihatnya jadi orang paradigma. Bukan, Yusuf Bank Kala Dunia tidak melihat bahwa ini itu masalah coding out-nya di dalam paradigma Bank Dunia. Yang dikritik itu, tapi kritik itu berefek bahwa memang tidak berkualitas. Jadi Bank Dunia menyimpulkan dengan segala macam argumen Anda tadi bahwa infrastruktur Indonesia tidak berkualitas. Begini, itu kesimpulan Bank Dunia. Budi Adiputro menyimpulkan. Kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan perdebatannya usai jeda Mas Nusron. Kami akan segera kembali. Ya, lagi-lagi memang obrolan off air kita masih tetap panas. Saya mau ke Mas BHM dulu untuk menjaga moral dan intelektual kita bersama. Saya lupa mau nanya apa. Menurut Anda bagaimana? Apakah pertanyaan dan pantikan diskusi yang diangkat kemudian jawabannya itu sudah cukup merepresentasikan problem utama infrastruktur, pembangunan infrastruktur di Indonesia? Kalau menurut saya untuk level debat presiden ini kurang presidensial ya, terlalu teknis. Dan sebetulnya ini menutup satu peluang emas yang menurut saya menarik. Tadinya saya berharap untuk infrastruktur ini, itu kan apalagi ada disebut Bank Dunia tadi, itu Jokowi sama Prabowo ini sebetulnya ideologi pembangunannya seperti apa dalam infrastruktur dan bisa dicapai dengan infrastruktur. Ini kan apakah sekarang mengikuti model yang sekarang disebut modelnya Cina atau Singapura, di mana BUMN yang disuruh mengerjakan semua gitu ya. Atau model yang disebut Washington Consensus yang Bank Dunia ya. Kadang-kadang dikritik neolib. Nah, itu mana? Nah, mungkin problemnya memang dua-duanya ini nggak mau disebut neolib ya. Sehingga dia masuk ke non ideologis. Tetapi menurut saya sih yang saya jadi masalah kan ini, dan ini juga kelihatan levelnya jadi kurang presidensial. Sebetulnya dalam membangun infrastruktur itu kan bukan semata-mata urusan finansial. Itu kan ada dampak ekonomi, dampak sosial, dampak ketahanan nasional gitu loh. Jadi kita lihat ngapain negara bangun jembatan gratis? Kalau dilihat finansial ya bangun jembatan gratis ya rugi gitu. Tapi kan bukan begitu cara menghitung infrastruktur gitu loh. Sebetulnya harus ditanyakan. Anda misalnya kalau membangun jalan rel di Palembang itu tujuannya apa? Sehingga biayanya keluar tiap tahun harus subsidi sekian. Itu yang harusnya itu tidak terlihat sama sekali paradigmatik. Ini jadi kayak dua pedagang gitu loh. Dua pedagang bilang kamu kok bikin proyek itu kurang efisien. Yang satu bilang wah ini kan soalnya perlu waktu lama untuk untung. Ini ngomong soal cuan gitu loh. Bukan levelnya presidensial lah menurut saya. Oke, Rocky gimana? Ya karena itu jadi ongkos pencitraan ya memang nggak bisa diaudit ongkos pencitraan kan, dipaksakan untuk gagal. Macam-macam coba itu kereta dari bandara itu isinya 4 orang satu gerbong dan makin lama 20 menit dulu 13 menit janji. Jadi ngapain diterusin gitu kan? Jadi itu soalnya tuh bukan berarti infrastrukturnya nggak betul. Karena itu ya betul BHM tadi ya pilih aja ideologinya. Kalau mau diasuransikan pada Bank Dunia maka juga akan diaudit Bank Dunia. Kan simpel aja kan. Kenapa pakai swasta? Ya Bank Dunia minta swasta. Kenapa pakai negara? Karena itu dikritik Bank Dunia. Itu soal gampang. Positioning diferensiasi ideologis paradigmatiknya karena terlihat itu mau state-led infrastruktur berarti BUMN dikerakin itu oke, soal efisiensi belakangan yang penting public issues-nya timbul dulu atau mau pakai tender misalnya tuh. Kalau mau pakai tender ya Bank Dunia berhak buat kasih kritik. Jokowi pakai yang mana menurut Anda? Dari fakta-fakta dia pakai Bank Dunia tapi nggak mau tender. Kan terbalik-balik jalan pikirannya tuh. Oke. Gini ya. Pembangunan infrastruktur ini adalah sebuah keniscayaan
dalam rangka untuk menjawab semua problem ekonomi kita yang high cost. Kita paham, inflasi kita tinggi, salah satunya adalah domestic connectivity kita rendah, rendah, mahal, ongkos logistik kita mahal. Karena itu biaya-biaya mahal yang diderita oleh masyarakat ini, yang dialami masyarakat, harus dijawab dengan apa? Pembangunan infrastruktur. Nah, dalam rangka proses percepatan pembangunan infrastruktur itu supaya rakyat cepat bisa menikmati ongkos logistik dengan murah, maka butuhlah pilihan. Ada pilihan APBN, ada pilihan pembiayaan swasta, ada atau pilihan pencitraan. Jangan lupa. Tidak ada pencitraan, pembangunan ya pembangunan, nggak ada pencitraan. Tidak ada pembangunan pencitraan ya pembangunan ya pembangunan. Bahwa efeknya citra Jokowi bagus, alhamdulillah. Tapi niatnya ini adalah niat pembangunan. Soal elektrifikasi. Sebentar dulu. Contoh dulu. Saya tak ngomong dulu. Tadi kan Anda bicara, saya diam. Oh iya benar. Lanjut. Nah karena itu pada konteks ini ini nggak bisa dibendung. Nah namanya pilihan model. Tadi saya setuju Mas BHM. Tinggal masalah pilihan model. Kalau dikatakan ini tidak ada tender, kemudian menjadi ongkos mahal, saya mau tanya, apakah semua proyek-proyek ini, pembangunan tol ini, pembangunan ini tidak melalui tender? Melalui tender dan semua swasta terlibat. Perkara kemudian kalah, tidak mau, kalah kemudian yang menang BUMN dan sebagainya. Anak perusahaan BUMN. Atau anak perusahaan BUMN, ya udah. Jadi prosesnya sudah imparsial, udah ini sekali, udah. Sudah, menurut saya governance-nya udah ditempuh. Governance-nya. Nih sebentar, tadi saya katakan. Di hampir semua proyek-proyek infrastruktur yang strategis itu dulunya ditangani swasta yang menang, mangkrak 10 tahun, 15 tahun. Kemudian ditender ulang oleh pemerintah. Yang menang BUMN. Yang menang BUMN jalan. Jadi semua prosedur governance sudah dilakukan. Sudah ditempuh gitu loh. Jadi bukan negara yang mendominasi, nah, kalau kemudian memonopoli. dianggap ada kalau kemahalan dibandingkan dengan swasta, dibandingkan dengan Inggris, dibandingkan dengan luar negeri dan sebagainya, Bank Dunia membuat benchmarking tersendiri dan sebagainya. Tolong dipahami, Indonesia ini ada variabel lain yang membuat ekonomi kita tinggi apa? Suku bunga juga berbeda. Boleh saya tanya dikit ya? Iya, sebentar. Karena gini, menurut saya banyak mangkrak itu nggak bisa juga disoalkan soal BUMN swasta. Menurut saya satu hal yang menyebabkan pembangunan infrastruktur kita mengalami perkembangan baik adalah adanya Undang-Undang Pembebasan Lahan 2013. Jadi setelah ada itu pembebasan tanah bisa lancar. Sebelum itu mangkraknya rata-rata karena itu. Satulah komitmen pemerintah juga. Tambah komitmen. Itu hal yang semua orang udah tahu. Tapi kita mesti ceteris paribus itu dimasukkan. Tetap harganya tidak efisien. Pertanyaannya bisa ngapain BUMN bikin anak perusahaan buat bersaing dengan swasta? Ngapain? Kan itu motifnya untuk menyingkirkan swasta. Kenapa? Karena di situ ada captive market, ada rent seeking itu. Jadi analisisnya bukan ekonomi makro, political economy itu. Kan begitu cara melihatnya. Kalau Anda melihat dari sisi political economy, Anda melihat ada rent seeking, sudah bongkar aja. Iya. Oke. Bongkar aja. Iya udah bongkar. Dibuktikan. Ya, itu yang lagi dilakukan. Udah lakukan gitu supaya lakukan bongkar aja. Tapi yang jelas hari ini rakyat bisa menikmati infrastruktur dengan bagus sehingga domestic connectivity menjadi murah. Contohkan satu. Promosi elektrifikasi itu. Kita kelebihan daya di Jawa karena itu pasanglah listrik. Memang kelebihan itu bukan karena ada tambahan pasokan power plant. Tapi karena industri-industri itu tutup, tidak lagi mengkonsumsi listrik. Jadi yang terjadi deindustrialisasi itu. Tapi pemerintah pamerkan itu seolah kelebihan pasokan. Itu yang disebut sebagai pencitraan itu. Gitu. Oke, salah satu masalah penting. Saya jawab nanti. Oke. Anda jawab sekarang dulu deh sebelum kita break, Mas Nusron. Pertama, Bapak. Pergeseran industri menuju gas. Bukan, industri pengguna listriknya. Pengguna listrik dia beralih dari listrik menuju gas. Bukan itu soalnya. Betul kan Pak? Bambang Harimurti itu banyak di Jabodetabek pakai gas. Kemudian yang kedua. Enggak, kalau menurut saya datanya Rocky salah. Memang pasokan listrik naik kok. Memang naik. Iya, tapi dibandingkan dengan yang deindustrialisasi. Jadi pasokannya naik, kelebihan karena pemakainya berkurang. Industri besar itu tutup. Coba datanya dari mana ada mengatakan itu? Ya, tidak ada deindustrialisasi justru naik, pemakai listrik naik. Deindustrialisasi. Memang supply-nya listrik naik sehingga kelebihan. Karena
Karena memang suplainya kebanyakan. Deindustrialisasi itu memang terjadi karena apa Pak enggak? Jokowi tumbuh membuat listriknya berhasil. Pertanyaannya, perut yang makan yang makan itu Pak, pindah. begini Pak, listrik tumbuh 40, industri tumbuh 30. Harusnya listrik dibangun 30, Pak Jokowi siap-siap jangka panjang dibuat 40. Supaya apa? 30 ini supaya cepat menuju 40, jangan sampai nanti 40 dulu baru bangun 10. Tapi bukan itu persoalannya. Soalnya adalah pengguna listrik besar, pabrik-pabrik besar itu tutup. Itu yang harus tutup juga kita. Saya mau tanya, berapa data Anda mengatakan deindustrialisasi? Kasih saya 2 menit, saya buka di internet. Oke, kita akan tutup dulu segmen ini. Kita akan tutup dulu segmen ini. Kita akan kembali saja tentang impor pangan. Mungkin Menteri Perdagangan Bapak tidak melaporkan ke Bapak bahwa baru-baru saja beliau merubah keputusan Menteri, Pak. Kalau dulu tidak boleh import 1 bulan sebelum panen dan tidak boleh import 2 bulan setelah panen. Sekarang boleh import, Pak. Ini tolong Bapak perlu cek karena ini jadi masalah di bawah. Ini yang dikeluhkan oleh petani-petani kita di mana-mana. Dan ini masalah menurut saya adalah masalah yang mendasar ya. Sejak 2014 sampai sekarang import kita untuk beras ini turun. Dan produksi beras kita supaya kita tahu semuanya 1984 kita memang swasembada dan saat itu produksi beras kita 21 juta ton per tahun. 2018 kemarin produksi beras kita 33 juta ton. Mas Nusron, gimana? Apanya? Mengenai impor. Kalau gitu Rocky deh buat pemantik diskusi. Rocky gimana menurut Anda impor pangan ini yang dipantik oleh Prabowo dan dijawab oleh Jokowi tadi seperti apa? Iya, itu kan mestinya Pak Jokowi terangkan kenapa terjadi kekacauan koordinasi kan. Kan itu. Terangkan aja. Jadi kalau tapi Anda lihat impor pangan kekacauan koordinasi itu fakta yang ada. Bukan sekedar fakta, itu udah terjadi berbagai macam interpretasi dengan akibat bahwa dirumuskan secara sangat tajam bahwa itu soal kartel, soal mafia kan itu. Kan isunya kan itu ya. Bukan soal hitungan kebutuhan, wong menteri yang sana datanya lain sama menteri di sini kan. Jadi itu intinya tuh, soalnya tuh. Nah sekarang kalau kita mau bilang kita mau kedaulatan pangan atau ketahanan pangan itu walaupun itu 2 istilah yang berbeda. Memang berdaulat tapi yang lebih penting adalah keadilan pangan. Distribusinya harus adil. Ya nggak ada gunanya berdaulat pangan tapi tidak ada keadilan pangan. Soal mafia, soal kartel, keadilan, ketidakadilan distribusi itu dijawab nggak oleh Pak Jokowi dalam? Tidak, justru Pak Jokowi kan menghindar dengan memberi. Tapi dipantik oleh Pak Prabowo. Justru memang Pak Prabowo mau uji itu sebetulnya. Tapi Pak Jokowi mungkin waduh. Itu berarti apa yang membuat menurut Anda apa yang membuat Pak Jokowi tidak menjawab? Kalau Pak Jokowi jawab, itu artinya dia mesti menjawab politiking di dalam politik pangan. Politiking di dalam politik pangan. Oke, Mas Nusron, monggo. Ada pertanyaan yang menurut saya perlu dijawab. Saya perlu jawab dari Pak Prabowo tadi. Kan Pak Jokowi menyampaikan bahwa tahun 2018 ini kita surplus beras 2,8 juta dari kebutuhan. Kemudian ditanyakan oleh Pak Prabowo, kalau surplus kenapa impor? Nah, ini perlu dijawab, ya kan? Pertanyaan pertama adalah 2,8 juta ini ada di mana? Ada di tangan pemerintah atau di rakyat? Nah, 2,8 juta ini tidak di tangan pemerintah, tidak di tangan Bulog, tapi di tangan rakyat. Nah, sementara pemerintah butuh. Untuk apa? Untuk cadangan beras nasional. Untuk apa cadangan beras nasional itu? Bukan untuk digelontorkan ke dalam pasar, tidak. Untuk jaga-jaga. Pertama kalau ada bencana. Kedua kalau harga terlalu tinggi untuk operasi pasar. Untuk stabilisasi pasar. Nah ketiga tadi Pak Jokowi sampaikan kalau ada kelangkaan panen. Gagal panen.
Nah, siapa yang bisa membayangkan apa yang terjadi pada 2 bulan, 3 bulan mendatang pada siklus ini? Karena ada anomali cuaca dan sebagainya. Oke. Jadi intinya apa? Pak Jokowi menggunakan prinsip pendekatan tentang security food, ketahanan pangan. Jadi negara akan stabil kalau pangannya rakyat ini stabil. Jadi dia tidak mau mengambil resiko. Oke, kalau tadi yang dikatakan Rocky soal apa namanya ketahanan pangan, kekacauan koordinasi, kartel dan mafia tadi. Itu soal kartel, soal lain. Memang dari dulu pun dari zaman Belanda sampai sekarang ini PR yang belum selesai untuk membihanguskan apa namanya masalah kartel pangan ini gitu. Dan sudah berusaha diatasi Ya sudah berusaha diatasi, tapi ini selalu berulang karena memang pemainnya itu saja. Dia mulai mengakui Ya kan? itu. Kalau soal masalah itu. Kalau soal itu ini bukan masalah ini problem kita bersama. Dari zaman dulu Belanda juga ada pemainnya itu juga, dari zaman Bung Karno, Orde Baru, sampai zaman SBY juga ada. Tapi relatifly kalau kita hitung impor pada zaman Jokowi jauh lebih kecil daripada zaman SBY. Baik, Rocky. Sebentar. Belum. Tahun 2011 impor kita sampai pada angka 2,8 juta ton. Tahun 99 malah sampai 4,6 juta ton impor beras itu. Ini nggak nyampe angka segitu. Baik, Rocky. Gini ya, saya tutup aja ya bahwa saya saksikan tadi ada perkembangan dari debat sebelumnya itu. Tetapi secara strategis terlihat bahwa Pak Jokowi itu di-brief dengan data. Dan data yang sifatnya mencari pembenaran. Di situ kacaunya karena orang dengan mudah bantah itu. Karena nggak ada orang yang percaya pada statistik pemerintah hari ini kan. Jadi keadaan itu membuat orang dengan mudah patahkan seluruh penampilan Pak Jokowi itu kan datanya dengan mudah dipatah-patahin aja tuh. Itu salahnya tuh strategi dari tim sukses. Sementara Prabowo menghindari data tuh. Dia ucapkan hal-hal yang konseptual, menggugat segala macam tuh. Sehingga susah dibantah dengan data. Jadi secara strategi Prabowo memenangkan perdebatan itu. Secara strategi ya. Karena tidak menimbulkan potensi untuk langsung dibantah gitu. Sementara Jokowi karena data langsung dibantah. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa delegitimasi terjadi sehingga orang sinis terhadap tampilan data dari Jokowi. Karena secara keseluruhan orang akan iya you ngomong apa aja tapi ekonominya cuma tumbuh 5,1%. Dibandingkan sebelumnya 6, sekian. Itu artinya nggak ada gunanya pamer data. Di ujungnya kan orang lihat itu. Oke. Itu soalnya. Tapi oke lah. Kita tahu bahwa ini satu upaya untuk memperbaiki proses-proses. Hanya Rocky Gerung kali. Paling nggak saya percaya, saya nggak percaya dan itu pun bisa. Jangankan kalau Rocky Gerung itu negara aja dia nggak percaya apalagi data pemerintah. Mas Bambang percaya atau tidak? Gimana terakhir menutup? Kalau soal data sebetulnya di zaman Pak Jokowi harus kita akui ada satu pemecahan. Dari zaman dulu tuh data perdagangan dan data pertanian selalu berantem. Nah, baru tahun kemarin akhirnya disepakati yang dipakai data BPS. Ya, betul. Jadi nggak boleh masing-masing keluarin data sendiri. Satu data ya. Nah, tapi yang saya kecewa dari perdebatan soal impor ini itu ada beberapa hal yang justru nggak keluar. Yang pertama, menurut saya agak jelas sebetulnya ada perbedaan ideologi dalam soal pangan ini antara Prabowo dan Jokowi. Kelihatan betul. Kelihatan betul menurut saya karena Prabowo itu dia pengen self sufficient, anti impor lah kasarnya ya. Self sufficient impor. Sedangkan Jokowi lebih memasalahkan stabilitas dan stok dan kecukupan stok ya dan menurut saya memang untuk negara sebesar Indonesia buat apa kita nggak anti impor? Karena buat saya misalnya di Sulawesi, di Manado sana ada kelebihan beras. Ekspor aja kalau misalnya bisa ekspor ke Filipina karena dekat. Daripada harus ambil dari Aceh kelebihan atau Aceh kurang beras. Aceh kurang beras impor aja dari Malaysia yang dekat. Itu jauh lebih efisien. Yang penting netnya. Kayak minyak kita kan gitu. Ada ekspor, ada impor. Amerika juga hampir negara besar semuanya ada ekspor impornya. Tinggal hitung keunggulan tuh di net. Nah, secara umum untuk menutup dialog kita hari ini, secara ideologi, secara strategi, secara program, 1 menit dari Anda, apakah terlihat diferensiasinya? Menurut saya ini yang kegagalan, saya mau nyalain KPU lagi dan moderator ya. Kenapa? Sebetulnya impor terbesar dunia Indonesia tuh gula pasir. Ya, gula rafinasi. Harusnya itu yang masalahin.
Dan masalah kedua, tahun 2030 itu diperkirakan Indonesia mengalami krisis air karena soal manajemen air. Dua hal itu nggak keluar. Sayang. Oke, mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan itu akan keluar nanti di debat-debat setelah debat seperti apa hari kita hari ini. Ya, sedikit saja Mas Susron. Fenomena surplus Sulawesi diekspor ke Filipina, kekurangan di Aceh, impor dari Thailand lebih dekat. Ini lagi-lagi problem apa? Domestic connectivity kita yang mahal. Lebih mahal. Infrastruktur. Lagi-lagi karena infrastruktur yang tidak diakui oleh Rocky Gerung. Karena yang dipilih bikin jalan di darat, bukan di sini, kapal. Ini butuhnya makanya pelabuhan penting, pembangunan kapal kenapa penting. itu nggak dibikin? Kenapa Sudah dibuat pilihnya bikin Bapak. jalan? Tadi dikatakan ada 26 pelabuhan. Perluasan dan ini bukan di tempat yang strategis tadi itu, di mana pada potensi kalau untuk pembangunan ekspor. semua strategis itu ada nilai ekonomisnya. Karena tapi itu. justru daerah kutub-kutub Ambon. Ya, mestinya dua-duanya masuk anggota DPR. Iya, harusnya masuk anggota DPR. Dan kalau kata Mas Susron tadi surplus beras di Sulawesi Utara, tapi kita defisit waktu pada hari ini. Kita akan lanjutkan dialog kita di lain kesempatan. Terima kasih Mas Susron, terima kasih Mas BHM, terima kasih Bung Rocky atas perbincangannya. Demikian pembahasan atau ulasan mengenai debat kedua calon presiden 2019 pada hari ini. Saya Budi Adiputro. Selamat malam.